Lampung, Sinar Berita Indonesia, sebuah sudut pandang yang berbeda di mana penilaian rata-rata orang awam mengenai dinasti politik dikarenakan faktor terah keturunan adalah suatu yang wajar, tetapi pola ini berbanding terbalik di mana pemangku jabatan ingin mengekalkan kekuasaannya sehingga diturunkan kepada suami, istri, atau anak-anaknya, Minggu tanggal 8 September tahun 2024. Dikutip dari DW Indonesia, sudah banyak di negara kita di mana adanya politik dinasti. Terdapat ada 7 di mana di Sulawesi, di Banten dan bermasalah sehingga masuk ke jeruji besi. Sebuah artikel yang ditulis Yosi Nurmansyah, ST di halaman babel.bawaslu.co.id. Banyak pemimpin lokal menjadi politisi yang mempunyai pengaruh sehingga semua keluarga termasuk anak dan istri berbondong-bondong untuk dapat terlibat dalam sistem pemerintahan. Dalam penegakan hukum di Indonesia, sering tergagap ketika terbentur kepentingan politik atau perkara yang ditanganinya bersentuhan langsung dengan kekuatan politik yang sedang berkuasa. Meski pada kondisi tertentu penegak hukum cukup tegas menghadapi penguasa, namun secara umum tidak demikian dan bahkan terkesan alergi penguasa. Menurut Zulkifli Mansyah, dampak negatif apabila politik dinasti diteruskan menjadikan partai sebagai mesin politik semata yang pada gilirannya menyumbat fungsi ideal partai sehingga tak ada target lain kecuali kekuasaan. Dalam posisi ini, rekrutmen partai lebih didasarkan pada popularitas dan kekayaan untuk meraih kemenangan. Di sini kemudian muncul calon instan dari kalangan selebriti, pengusaha, darah hijau, atau politik dinasti yang tidak melalui proses kaderisasi. Sebagai konsekuensi logis dari gejala pertama, tertutupnya kesempatan masyarakat yang merupakan kader handal dan berkualitas. Sirkulasi kekuasaan hanya berputar di lingkungan elit dan pengusaha semata sehingga sangat potensial terjadinya negosiasi dan penyusunan konspirasi kepentingan dalam menjalankan tugas kenegaraan. Sulitnya mewujudkan cita-cita demokrasi karena tidak terciptanya pemerintahan yang baik dan bersih, clean and good governance. Fungsi kontrol kekuasaan melemah dan tidak berjalan efektif sehingga kemungkinan terjadinya penyimpangan kekuasaan seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme. Politik dinasti dapat membuat orang yang tidak berkompeten memiliki kekuasaan, tapi hal sebaliknya pun bisa terjadi, di mana orang yang kompeten menjadi tidak dipakai karena alasan bukan keluarga. Di samping itu, cita-cita kenegaraan menjadi tidak terrealisasikan karena pemimpin atau pejabat negara tidak mempunyai kapabilitas dalam menjalankan tugas. Maka dari itu dinasti politik bukanlah sistem yang tepat untuk diterapkan di negara kita Indonesia, sebab negara Indonesia bukanlah negara dengan sistem pemerintahan monarki yang memilih pemimpin berdasarkan garis keturunan. Mengapa politik dinasti tidak dapat kita terima? Politik dinasti berlawanan dengan paham di atas karena di dalamnya yang menjadi dasar sekaligus tujuan adalah kepentingan pribadi, private interest. Konsep demokrasi yang kita terima secara prinsipil berarti mengedepankan legitimasi dan reproduksi kekuasaan yang melibatkan orang banyak. Artinya, sekali lagi mau ditegaskan bahwa politik selalu adalah urusan yang umum, atau yang publik. Prinsip ini tidak dapat ditelikung dengan manipulasi uang, media, dan eksploitasi budaya patronase yang masih kuat. Pada akhirnya, yang lebih penting adalah kita tidak boleh lupa bahwa nama depan Indonesia adalah Republik. Bentuk ini dipilih bukan tanpa sebab di dalam Republik ada pendirian, cita-cita, dan etika. Dalam pengertian yang paling sederhana, Republik adalah tanda dari penentangan yang serius terhadap politik dinasti. Musuh pertama Republik adalah absolutisme yang mengejawantah dalam praktik pemerintahan raja-raja. Politik dinasti diturunkan dari sistem terbelakang ini. Di dalam Republik, para pendiri bangsa kita menetapkan keyakinan pada kerangka kebersamaan untuk kemaslahatan umum, di mana kekuasaan diproduksi secara sosial melalui suatu mekanisme demokratis dan partisipatif, bukan diturunkan secara biologis. Dalam Republik, para pendiri bangsa yang egalitarian membuang cara pandang feodal yang membuat para elit dan keluarga kaya penguasa memandang diri dan keluarga mereka sebagai makhluk-makhluk istimewa yang berbeda derajatnya dengan kebanyakan rakyat. Intinya, sejauh kita masih bermaksud meneruskan Republik warisan pendiri bangsa, politik dinasti tidak dapat kita terima. M. Iqbal, Sinar Berita Indonesia, menyampaikan.